Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan pedagang pasaraya geruduk rumah dinas Wali Kota Padang. Kepala sekolah dianiaya hingga 4 warga tertimbun longsor. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Pemandangan berbeda tampak di perempatan Masjid Raya Sumatera Barat pada Kamis pagi. Para pengendara berhenti di samping kendaraannya untuk mengheningkan cipta selama 60 detik, tepat di Hari Pahlawan 10 November. Sementara di garis penyeberangan zebra cross, pemuda dan pemudi berbaju putih dengan bendera merah putih di kepala dan lengan, membawa spanduk, meminta pengendara turun dari kendaraan masing-masing, melakukan hening cipta. Sebelum dimulai, diperdengarkan pidato Wali Kota Padang yang mengajak seluruh warga untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi berlangsung, polisi tetap berjaga-jaga di persimpangan jalan. Setelah itu, pengendara serta warga yang melintas pun kembali dipersilakan melanjutkan perjalanan. Salah seorang warga Padang mengatakan, ia merasa haru dan mengapresiasi kegiatan mengheningkan cipta di jalan. Sebab kegiatan ini selain untuk mendoakan para pahlawan, juga untuk pembelajaran bagi generasi penerus arti pentingnya menghargai jasa pahlawan. Mohon dihormati para pahlawan kita. Tolong mohon dihormati para pahlawan kita yang sudah gugur karena memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan kita tinggal menikmatinya. Saya sangat haru. Dan karena memang orang tua saya juga sangat-sangat. Kegiatan mengheningkan cipta ini digelar secara serentak di sejumlah ruas jalan protokol di Sumatera Barat, tepatnya di persimpangan yang ramai. Kita wajib mengheningkan cipta, mengingat jasa para pahlawan pada tanggal 10 November ini. Kegiatan seperti ini kita ambil positifnya, kita laksanakan secara pentingnya. Kegiatan hening cipta selama 60 detik ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga nilai-nilai perjuangan bangsa agar tetap dihargai oleh rakyat Indonesia. Robiha melaporkan dari Padang. Kepala SMA PGAI Padang dianiaya sekelompok orang di sekolahnya. Penganiayaan itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung dan disaksikan ratusan muridnya. Akibat penganiayaan itu, jurnalis menderita luka dan lebam. Tak hanya itu, anak kandungnya yang juga bersekolah di sana juga tak luput dari penganiayaan. Sang anak mengalami luka di kepalanya. Penganiayaan itu merupakan buntut dari perseteruan pengelola yayasan. Hanya berselang 2 bulan, SMA Negeri 1 Sicincin kembali terbakar. Minggu dini hari, api berkobar di SMA yang terletak di pinggir jalan Padang Bukit Tinggi. Warga sekitar kaget karena kobaran api membesar secara tiba-tiba. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, 6 mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru bisa memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun api menghanguskan 9 ruangan, yakni ruang majelis guru, laboratorium komputer, ruangan kepala sekolah, ruangan tata usaha, dan beberapa ruang laboratorium lainnya. Rencana BKSDA Sumatera Barat membuat landmark di Lembah Harau ditentang banyak pihak, mulai dari geolog, pemerhati lingkungan, operator wisata, hingga Gubernur Sumatera Barat. Mereka khawatir pemasangan huruf dengan 45 meter
tinggi 4 meter dan terletak 250 meter dari tanah, akan merusak pelapisan batuan tebing Harau. Padahal, bebatuannya termasuk bebatuan yang langka. Mantan Ketua KONI Padang, Agus Suwardi, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 2 miliar rupiah. Selain Agus Suwardi, 2 terdakwa lainnya, mantan Wakil Ketua 1 Davidson dan mantan Bendahara 2 Nazarudin, dituntut jaksa masing-masing 5 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan, denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan, dan membayar uang pengganti masing-masing 522 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, maka harta benda keduanya disita dan dilelang sebagai uang pengganti. Apabila tidak ada harta benda, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun 9 bulan. Empat warga tertimbun pasir saat menambangnya di Muaro Tantang, Nagari Silare Aya, Kabupaten Agam. 3 warga meninggal dunia, sedangkan seorang berhasil selamat. Peristiwa tersebut terjadi saat sejumlah pekerja sedang menggali tanah timbunan secara manual menggunakan alat dodos dan skop di bagian bawah bukit. Tim SAR gabungan harus mengerahkan 3 alat berat untuk mencari korban yang tertimbun longsor. 3 korban ditemukan 1 jam setelah peristiwa, sedangkan korban terakhir ditemukan keesokan harinya. Penemuan tersebut sekaligus menghentikan operasi pencarian yang dilakukan tim SAR. Untuk sementara waktu, lokasi kejadian dipasang garis polisi dan warga belum diizinkan menambang pasir. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.